Dan inti daripada Thariqah Alwi adalah syuhudul minnah. Kita melihat perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu. Kita nggak lupain tuh perjuangan mereka, makanya kita ikutin jejak mereka. Fahiya ittiba'ul mansus ala wajhin maksus. Kita mengikuti mansus, yaitu yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ala wajhin maksus, dengan cara-cara yang dikhususkan yang dilakukan oleh para as-salafun as-salihin. Wa tahdhibul usul li tadribul usul, dan betul-betul mengikuti al-usul li tadribul usul, agar kita makin dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa zahiruha, dan zahir dari Thariqah Ba'alwi, ulumuddin wal a'mal, mempelajari agama dan mengamalkan apa yang ada di agama. Jadi bukan mempelajari aja. Banyak orang cuma mau belajar aja tapi nggak mau ngamalin. Nah, ini bukan Thariqah Ba'alwi. Berarti Thariqah Ba'alwi sebenarnya umum, nggak harus ada baiat. Pokoknya selama inti menjalankan satu ilmu atau mempelajari ilmu terus inti amalkan, maka inti sudah bisa dikatakan inti masuk di dalam Thariqah Ba'alwi. Wa batinuha, itu zahirnya, tapi batinnya tahqiqul magamat wal ahwal. Kita betul-betul mendapat secara hakikat dan mengetahui kedudukan-kedudukan dan keadaan-keadaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa adabuha, dan adabnya saunul asrari wal ghiratu 'alaiha minal ibtidal, selalu menjaga rahasia-rahasia dan selalu cemburu atau peduli di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wa min kalamil 'allamah al-habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah taala fi dzalik khulasatul qaul fiha annaha tawzi'ul awqat bil amal shalihat. Adapun pendapat atau yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, apa sih Thariqah Ba'alwi? Khulasatul qaul, intinya kesimpulannya seperti apa? Annaha tawzi'ul awqat bil amal shalihat. Kita bagi-bagi waktu kita untuk mengamalkan amal yang soleh. Pagi kita baca Quran misalnya, ada wirid tertentu yang dibaca, sholat duha. Pas duhur, sebelum duhur kita sholat 4 rakaat, habis itu sholat duhur ini berjamaah, setelah duhur begini. Pokoknya kita bagi-bagi waktu kita sedemikian bagus, sedemikian tertib, biar kita betul-betul dapat memanfaatkan waktu. Ma'a kamalil iktida fiha bi sayyidis sadat, dengan betul-betul sempurna kita mengikuti Sayyidis Sadat, yaitu Rasulullah SAW. Lihat Nabi bangun pagi ngapain, waktu duha ngapain, duhur ngapain, asar ngapain, itu ada di Baitul Hidayah semuanya. Sehari-hari Rasulullah ngapain sih? Makanya salaf-salaf kita sampai bikin tuh wirid-wirid. Hari Senin nanti ada wiridnya, baca wirid ini. Selasa ada wiridnya, baca ini. Rebo ada wiridnya, baca ini. Kemis baca maulid misalnya. Jumat nanti baca kafi. Habis asarnya nanti selawat. Itu nanti doa. Sabtu ngapain? Apalagi di Hadramut. Waktunya rapi semua tuh salaf bikin. Sebenarnya Rebo pagi ada madras, Kemis Jumat sore ada roha, malamnya tetap roha, pagi Sabtunya ada madras. Tuh sahabat tuh semuanya ngikutin begitu. Termasuk bulan suci Ramadan ada khotam di sini, ada khotam di sini, ada khotam. Jadi dibikin tata tertib semuanya per tahun deh begitu. Nanti ada bulannya baca kitab Bukhari, khotamin sebulan. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Nah di sini juga dilakukan tuh. Intinya habaib kita sudah bikin tuh semuanya. Intinya sekolahnya sudah dirapiin. Wa tashihiha bil ikhlasi minasyawaib wal afat, dan selalu memperbaikinya daripada kotoran-kotoran dengan kita selalu ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tathhirul qalb min kulli khuluqin dani, dan selalu mensucikan hati kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wa tahliyatuhu bi kulli khuluqin sani, dan selalu dibagusin akhlak-akhlak kita daripada akhlak perbuatan-perbuatan yang buruk. Warahmatu wasyafaqatu ala ibadillah, dan Thariqah Ba'alwi itu penuh dengan rahmat, kasih sayang, menebarkan pokoknya gak ada yang dibenci. Orang maksiat gak apa-apa sih. Makanya Imam Ghazali itu di Asyir Bidayah kan bilang, nanti kalau nemuin orang kafir, jelas-jelas musuh kita orang kafir, itu tetap husnudzon. Orang kafir padahal tetap kita suruh husnudzon. Kalau dia masuk Islam, dia meninggal dalam keadaan Islam, berarti meninggalnya husnul khotimah. Kalau kita belum tentu.
Ada orang yang lebih besar dari kita. Oh, kita ngerasa diri kita lebih bagus, nggak boleh. Itu orang mungkin lebih kenal Allah duluan daripada ente karena dia lebih tua. Ada orang lebih kecil dari kita pasti beranggapan apa? Oh enggak, anak lebih mulia dari dia. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini anak baru lahir, dosanya belum ada, tapi ente banyak dosa. Intinya semua yang lain itu bagus kecuali ente yang paling kotor. Wa badlul wus'i fi ta'limihim wa irsyadihim ila ma fihi najah, dan selalu memperluas pengajaran-pengajaran mereka, menuntun orang-orang dengan sifat rahmah, syafaqah, lemah lembut, ila ma fihi najah, intinya supaya itu orang betul-betul berhasil hidupnya atau beruntung dunia maupun akhirat. Oh, ada orang tukang mabok, cari jalan inti gimana caranya biar itu orang kagak mabok lagi. Oh, ada orang itu nggak pernah sholat, dia harus cari jalan. Gimana caranya nih orang biar ikut kita biar kita sholat. Makanya kita kalau dengar cerita habaib kita, salah satu wali song masuk ke Indonesia, ke Pulau Jawa, melihat ada orang nyembah berhala, pada minum air kencingnya sendiri gitu dulu. Nah mereka karena ada syafaqah, ada rahmah di dalam hati mereka. Sama kayak Rasulullah SAW melihat orang kafir Yahudi lewat, Nabi nangis. Dia bilang, kenapa Rasulullah itu Yahudi? Enggak, kata Nabi, anak padahal udah pegang dia supaya dia nggak masuk neraka. Udah anak peluk bener-bener perutnya dia biar nggak lepas. Nggak, bukan pegang tangan aja, kalau pegang tangan dia bisa begini, perutnya anak beginiin bener-bener supaya dia meninggal dalam keadaan Islam. Gak taunya dia tetap nggak mau meluk agama Islam. Nah kita juga begitu, harus pedulinya seperti itu. Melihat saudara inti sendiri, teman inti sendiri nggak mau datang ke majelis taklim, dia cari jalan strategi inti bikin gimana caranya dia biar mau datang ke majelis taklim. Kalau inti punya tetangga tukang mabuk, tukang apa, inti nggak pernah diperhatiin sama dia, pokoknya inti dimusuhin, cari jalan intinya gimana caranya biar dia jadi baik. Nah itu namanya ada sifat rahmah di dalam hati inti. Tapi kalau itu masa bodoh, mabok biarin mati deh, masuk neraka. Nah ini berarti bukan Thariq Ba'alwi. Thariq Ba'alwi selalu mengajak orang supaya diberuntung hidupnya dunia atau akhirat tanpa pamrih, tanpa ada pamrih. Harus ada ikhlas. Wa tawarru' 'anil haram wasyubhat, dan selalu tawarru' itu jaga-jaga, punya sifat waro' daripada hal yang haram ataupun syubhat. Oh nih, nanti nggak tahu nih, kira-kira punya siapa nih aku ya? Nah ini namanya syubhat. Bisa minum nggak? Enggak, tinggal itu Thariq Ba'alwi begitu. Oh kira-kira nih apa lagi? Pokoknya hal-hal yang lain. Anda nggak tahu nih kopiah siapa, main pakai aja. Walaupun nanti ini tuh tahu, oh ternyata punya dia. Tapi pada saat ente pertama ngambil kan masih syubhat. Nanti nggak tahu apakah ini halal atau haram. Nah, Al-Ba'alwi hal seperti itu ditinggalin, nggak mau dipakai. Kenapa? Karena ada unsur syubhat di situ. Sama juga rokok, rokok juga begitu. Mereka makanya Al-Ba'alwi semuanya kebanyakan mayoritas mengharamkan hukum rokok. Kenapa diharamin? Karena syubhat. Ya ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, makanya rokok ditinggalkan. Pokoknya semua syubhat, apalagi yang haram itu benar-benar dijauhi. Wa tagallulu minal mubahati wasyahwat, bahkan hal-hal yang mubah dan syahwat-syahwat yang diperbolehkan aja mereka dikit, makanya namanya zuhud. Nanti halal nih, nanti makan nasi sehari 2 piring, boleh nggak? Boleh, orang punya ente makanan boleh nggak? Boleh, tapi mereka zuhud. Makanan yang bisa bertiga, kenapa makan sendiri? Enggak, kasih yang lain makan dikit aja, itu namanya zuhud. Dia mengurangi sesuatu yang halal. Tapi kalau waro, sesuatu yang haram benar-benar dia ngejaga atau syubhat. Tapi kalau yang namanya zuhud adalah sesuatu yang betul-betul halal tapi dikurangi sama dia. Ana bisa beli baju 10, enggak, Ana beli 10, 9 kasih orang, misalnya satu Ana pakai. Itu namanya zuhud. Atau misalnya Ana punya makanan 1, Ana enggak mau makan sendiri, Ana mau makannya berdua. Ana mau makan bertiga. Makanya Nabi bilang apa? Ta'amul itsnain kafi salat. Makanan yang cukup buat berdua, makanan berdua nih. Pada saat ente gabungin, ente cukup makan bertiga, ada berkahnya di situ. Ente makanan berempat, ente bisa makan buat berlapan. Makanan berlapan bisa buat 16 orang. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu tariqah Ba'alwi. Ada zuhudnya. Ya. Waqtina musa'atil a'mar bil i'tizal, dan selalu memanfaatkan waktu-waktu umurnya dia dengan i'tizal, jauh dari orang, nggak demen dipuji, menyendiri, tawadu, demen dipikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena makin ngumpul sama orang makin banyak dosa. Ya gitu kalau ngumpul kelamaan, misalnya ngomong baik, kalau kenamaan lama-lama ngapain? Ngomongin orang, enak lagi rasanya. Ajiban mana jengkol. Bukan ngomongin orang. Fala yukhalituna an-nasa illa lit-ta'allum wat-ta'lim. Tuh, mereka enggak ngumpul sama orang kecuali lit-ta'allum wat-ta'lim, kecuali untuk saling belajar atau mengajarkan orang. Itu aja. Habib-habib itu, ulama-ulama kita enggak ngumpul sama orang kecuali untuk saling mengajar. Bahkan duduk-duduknya aja gosida-gosidanya isinya apa? Isinya ilmu. Ya alaika ente suruh takwa sama Allah. Padahal tuh gosidah. Kesannya apa? Kesannya lagi baca syair. Padahal di situ dakwah juga. Makanya dulu ada siapa yang lupa di zaman tadi. Ada Musyid ya. Saya sudah Musyid itu kalau nggak salah ada Abu Bakar Al-Attas atau siapa. Walhasil Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas setiap ketemu sama gurunya lagi majelis begini suruh gosidah. Gosidah Habib Saleh wadi'ana gosidah lama dia bilang dalam hati ini, karena di hati orang sono banyak kalau yang gosidah itu biasanya baharni dalam hatinya Habib Saleh. Dia bilang, gue dipikir baharni kali ini, masa tiap ketemu suruh gosidah. Kesannya khodim, kesannya apa? Oh ini tukang bantu majelis doang nih. Padahal dia Habib Saleh. Nah gurunya itu siapa yang lupa tuh, kalau gak salah Habib Abdullah bin Muslim atau siapa. Langsung bilang, Soleh ingat, munsyid itu bukan baharmi, tapi munsyid da'i Allah. Munsyid itu sama aja dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pada saat gosidah isinya apa? Nasihat. Ya Rabbi ini hapus muidat kafani. Semua gosidah habaib yang kita tahu Imam Haddad dari awal sampai akhir kita diajarin supaya cinta, supaya takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.